Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat masa lalu Sakaki, yang dimana teman sekelasnya sedang menggosipkan Sakaki. Di sisi lain Sakaki pun mendengar percakapan temannya, sehingga membuat Sakaki menyayat tangan temannya. Hal inilah yang membuat Sakaki menyendiri, serta beranggapan jika dirinya bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Terlihat Jibi sedang memberikan informasi tentang Sakaki kepada seorang laki-laki. Seketika laki-laki tersebut menyuruh Jibi agar membuat Sakaki bekerja di perusahaan kereta api Tohin. Laki-laki tersebut juga menyuruh Jibi agar Yuki membantu mengubah keputusan Sakaki dan memulangkannya ke rumah. Terlihat Jibi menolak perintah tersebut karena dirinya beranggapan jika tugasnya melenceng dari organisasinya. Seketika laki-laki tersebut mengancam akan menyuruh anak buahnya menyerang Sakaki dan membuatnya ketakutan. Jibi yang mengetahui rencana laki-laki tersebut, dirinya langsung memberikan usulan. Scan berganti. Terlihat Yuki dan yang lainnya sedang bermain monopoli. Sakaki yang tidak ikut main pun dirinya pergi keluar. Yuki yang melihatnya pun seketika dirinya mengikuti Sakaki pergi. Ternyata Jibi menyuruh Yuki untuk menjadi pengawal Sakaki, yang merupakan anak tunggal presiden direktur perusahaan kereta api Tohin. Hal inilah Yuki disuruh menjadi pengawal karena akan banyak ancaman yang mengincar Sakaki. Terlihat Yuki memberikan pujian kepada Sakaki yang sedang melukis. Tetapi Sakaki tidak langsung menerima pujian dari Yuki karena dirinya merasa belum bisa dibilang mahir. Cuaca pun berubah mendung dan hujan. Sakaki yang hendak berteduh pun dirinya terjatuh. Yuki yang melihatnya pun langsung membantunya. Di sisi lain terlihat beberapa orang yang tak dikenal pun mengepung Yuki dan Sakaki. Tanpa banyak waktu, Yuki pun langsung menghajar orang yang sedang mengepungnya. Seketika Yuki langsung mengajak Sakaki pergi dan bersembunyi di bawah jembatan kereta api. Terlihat Sakaki yang mendengar suara petir pun merasa ketakutan dan memeluk Yuki. Seketika dirinya menceritakan tentang kehidupannya, yang dimana ayahnya menginginkan seorang putra untuk menjadi penerusnya. Tetapi malah Sakaki yang dilahirkan dan badan ibunya yang lemah tidak bisa melahirkan anak lagi. Sehingga membuat ibu Sakaki diasingkan dan terjatuh sakit. Agar tidak menjadi aib kakek dan nenek Sakaki, menyerahkan ibunya ke pihak rumah sakit. Hal inilah yang membuat Sakaki tumbuh menjadi anak penyendiri, meski dirinya mendapatkan gosip serta hanya menjadi pengganggu. Sakaki pun setiap hari sering menjenguk ibunya, dan Sakaki berharap melihat ibunya tersenyum kembali. Dan sangat mengejutkan sekali ketika Sakaki hendak pulang, tiba-tiba ibunya menyalahkan Sakaki yang dilahirkan sebagai perempuan. Sakaki yang mendengarnya pun langsung kaget dan pergi meninggalkan ibunya sambil menangis. Sakaki yang ikut menyalahkan dirinya pun langsung memotong rambutnya. Di sisi lain ayahnya yang mempunyai istri simpanan melahirkan seorang laki-laki. Ibu Sakaki yang mengetahuinya pun langsung syok dan bunuh diri. Bahkan sampai akhir hayat ibu Sakaki,
sampai mengatakan permintaan maaf karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tak lama kemudian adiknya jatuh sakit dan meninggal, sehingga ayahnya ingin membawa Sakaki kembali pulang untuk dijadikan penerus ayahnya. Sakaki pun menganggap jika dirinya dijadikan alat untuk perusahaan ayahnya, sehingga membuat Sakaki kehilangan kendali dan menyayat teman sekelasnya yang mengejek Sakaki. Terlihat ayah Sakaki membuat sekolah Mihama untuk menyembunyikan keberadaan Sakaki dari publik. Sakaki mengira jika sekolahan tersebut diubah ayahnya dari sangkar menjadi jebakan. Sakaki yang mengatakan jika dirinya menjadi seorang penerus bukanlah hak yang seharusnya Sakaki terima. Sakaki hanya kebetulan lahir di keluarganya. Dan Sakaki beranggapan sebagai manusia dirinya sama sekali tidak ada nilainya. Terlihat Yuki yang mendengar cerita Sakaki, dirinya pun memahami alasan Sakaki ingin menyendiri. Seketika Yuki mengajak Sakaki pulang. Scan berganti, terlihat ayah Sakaki mendapatkan laporan dari anak buahnya. Seketika ayah Sakaki menghubungi Tachibana untuk mengeluarkan Yuki. Dengan alasan Sakaki sudah tenang dan dirinya tidak ingin Sakaki disakiti. Terlihat Tachibana yang menyanggah pernyataan ayah Sakaki. Seketika ayah Sakaki pun marah dan akan menyuruh Sakaki bersekolah di Amerika, serta mengancam akan menutup sekolahan tersebut. Terlihat Tachibana memanggil Sakaki. Seketika dirinya memberitahukan jika Sakaki menolak mengeluarkan Yuki, dirinya akan disekolahkan di Amerika. Sakaki yang mendengarnya pun langsung pergi. Terlihat Sakaki yang berada di kamarnya seketika menelpon ayahnya. Beberapa saat kemudian pun beberapa mobil datang ke asrama Sakaki. Ternyata mobil tersebut untuk menjemput Sakaki. Terlihat Yuki yang mendengar keributan pun dirinya langsung keluar dan mengatakan jika dirinya kepala asrama. Perdebatan pun tak terelakkan sampai akhirnya Tachibana datang dan menjelaskannya. Michiru yang mendengar pernyataan ayah Sakaki, seketika dirinya juga menentangnya. Tak berselang lama pun Sakaki keluar dari kamar dan menemui ayahnya. Terlihat ayah Sakaki menyuruh anak buahnya untuk menjemput Sakaki. Seketika Sakaki menembakkan senapannya. Sore pun datang, terlihat asrama sudah dipenuhi agen intelijen. Sakaki pun memberikan tembakan peringatan. Dirinya nekat melakukannya karena teringat ibunya yang sudah dicampakkan oleh ayahnya. Sakaki pun juga menginginkan keluarga Sakaki lebih baik binasa. Terlihat ayah Sakaki yang sudah muak pun langsung maju untuk masuk ke asrama. Meski ditembaki Sakaki, dirinya pun tak gentar untuk maju dan menjelaskannya. Alhasil ayah Sakaki pun terkena tembakan. Terlihat Sakaki yang tidak ingin menjadi boneka ayahnya, seketika dirinya menodongkan senjatanya. Tetapi senapan di pistolnya sudah habis. Jibi yang mengetahuinya pun langsung mengerahkan anak buahnya. Tetapi Sakaki yang tidak menyerah pun langsung mengeluarkan granat di tangannya. Terlihat Sakaki yang tak pernah diperhatikan ayahnya, dirinya nekat memutuskan jalinan dengan ayahnya memakai tangannya sendiri. Sakaki pun mulai meminta maaf kepada ayahnya dan menarik pematik pada granatnya. Granat pun meledak. Seketika ayah Sakaki menghampiri dan menangis di hadapan mayat Sakaki. Ken berganti, terlihat Yuki menghampiri ayah Sakaki yang sedang berdoa di makam.
Seketika Yuki mengucapkan terima kasih kepada ayah Sakaki yang sudah membuka sekolah. Terlihat ayah Sakaki memberikan surat yang ditinggalkan di kamar Sakaki. Ternyata isi surat tersebut, Sakaki menginginkan sekolah Mihama tidak ditutup sebagai permintaan pertama dan terakhir. Terlihat ayah Sakaki sangat menyesal dan mendapatkan pembelajaran baru, serta bangga dan berterima kasih kepada Sakaki yang sudah menyadarkannya. Loh, kenapa nih Sakaki masih hidup? Terlihat Sakaki yang mendengar perkataan ayahnya, dirinya sangat bersyukur bisa dilahirkan sebagai anak ayah dan ibunya. Seketika Sakaki berterima kasih kepada ayahnya. Ternyata Jibi dan Yukila yang membuat rencana ini, serta membuat Sakaki masih hidup. Sampai Yuki memberikan tembakan sesungguhnya, serta menyiapkan mayat pengganti untuk Sakaki. Terlihat Jibi memberikan kartu keluarga kepada Sakaki, serta memperingatkan Sakaki agar tidak ceroboh sebelum situasinya mereda. Akhirnya Sakaki mendapatkan kehidupan barunya dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.